Saya berasa kecewa apabila dimaklumkan bahawa kerajaan hari ini sedang menanggung beban hutang yang semakin besar. Ini disebabkan sejak tahun 1998, kerajaan sentiasa berada dalam kedudukan defisit kekal. Malaysia lagi krisis beras, tapi minta beli dari Indonesia dengan harga diskon. Masuk akal nggak sih? Di tahun 2024, produksi beras Malaysia turun. Gak main-main, self-sufficiency mereka cuma sekitar 50%. Masalahnya makin parah karena cuaca ekstrim. El Nino bikin suhu tembus 40 derajat. Air di bendungan utama hampir habis. Artinya, suplai beras mereka lagi seret. Di kondisi kayak gini, Guys, ini negara tetangga kita Malaysia masih ngotot ingin minta jatah beras ke Indonesia. Ya, tapi gaya-gayanya mereka itu kayak preman, bukan kayak ini berbisnis dengan tetangga ya. Nah, sebagian subscriber kajian online cukup nggak enak juga kalau misalnya saya menyebut negara tetangga kita serumpun, saudara, ya itu bebas lah teman-teman ya. Yang jelas ini negara tetangga kita memang agak aneh ya. Mereka yang butuh, mereka yang minta, tapi mereka yang berasa raja. Kayaknya memang selama bertahun-tahun di atas angin membuat mereka itu lupa diri. Mereka nggak punya malu. Mereka dalam setahun teman-teman cuma bisa memproduksi 40 hingga 50% kebutuhan dalam negerinya. Jadi 50%-nya mengandalkan impor. Saat ini negara-negara lain keteteran takut kalau krisis ekonomi ini menjadi krisis pangan. Nah, salah satu negara yang saat ini swasembada pangan produksinya melimpah adalah Indonesia. Indonesia juga terkenal dengan kualitas beras yang sangat-sangat baik dan diakui oleh dunia. Tapi ini teman-teman ya, mereka minta 200.000 ton beras dengan harga hanya 9.800, sedangkan di pasaran harganya 15.000. Kan orang gila mana yang mau menjual beras terbaiknya ke Malaysia dengan harga segitu? Yang mending dijual saja, diekspor ke negara lain kan. Jadi Indonesia teman-teman ini ogah menyetujui proposal yang disodorkan oleh Malaysia. Jadi kayaknya mereka itu berasa preman ya. Kok berani, nekat banget menganggap kita rendah, mau apa miskin? Enggak. Sekarang berbalik 180 derajat, teman-teman. Malaysia kebutuhan pangannya benar-benar bergantung pada Indonesia. Kebutuhan tenaga kerjanya bergantung pada Bangladesh, India dan juga Pakistan. Mereka tak bisa, teman-teman, ya, mandiri. Negara Malaysia saat ini ya sedang menghadapi berbagai kondisi kritis. Kalau misalnya ditinggalkan oleh negara-negara Bangladesh, India, ya, mereka akan lumpuh ekonominya. Tanpa pasokan pangan, ekonomi Malaysia juga lumpuh. Jadi memang sudah skakmat ini, teman-teman. Malaysia sudah maju kena, mundur kena, diam juga kena. Kita bakal simak dulu deh informasi berikut ini yang menyebutkan bahwa Indonesia menegaskan menolak proposal Malaysia untuk menjual 200.000 ton beras dengan harga yang di bawah pasaran 9.800. Wah, benar-benar. Kita simak dulu informasi selengkapnya. Malaysia lagi krisis beras, tapi minta beli dari Indonesia dengan harga diskon. Masuk akal nggak sih? Di tahun 2024, produksi beras Malaysia turun. Gak main-main, self-sufficiency mereka cuma sekitar 50%. Masalahnya makin parah karena cuaca ekstrim. El Nino bikin suhu tembus 40 derajat. Air di bendungan utama hampir habis. Artinya, suplai beras mereka lagi seret. Di kondisi kayak gini, mereka coba impor dari Indonesia. Tapi twistnya di sini, harga yang ditawar di bawah 10.000 per kilo. Padahal harga pasar Thailand 21.000 dan Vietnam 19.000. Ini kayak orang lagi butuh banget barang, tapi nawar setengah harga. Dalam dunia bisnis, ini bukan negosiasi, ini lowball offer. Dan Indonesia nolak, karena kalau diterima, yang nombok itu bukan negara lain, tapi petani kita sendiri. Ingat, produksi beras itu disubsidi. Artinya ada uang pajak rakyat di situ. Kalau dijual murah, kita bukan bantu, kita lagi nyumbang diam-diam. Ini bukan cuma soal beras, ini soal harga diri ekonomi. Pertanyaannya, Indonesia mau jadi supplier murah atau pemain yang punya bargaining power? Saya berasa kecewa
apabila dimaklumkan bahawa kerajaan hari ini sedang menanggung beban hutang yang semakin besar. Ini disebabkan sejak tahun 1998, kerajaan sentiasa berada dalam kedudukan defisit kekal. Adakah beban ini akan kita tinggalkan untuk ditanggung oleh anak cucu kita nanti? Jawapannya adalah pada semua ahli-ahli Dewan di sini. Keadaan kewangan kerajaan yang telah lama lemah akan menyukarkan kerajaan untuk melaksanakan projek pembangunan baru atau memberikan suntikan keuangan bagi merancakkan pertubuhan. Hari ini hutang negara kita telah bercecah sekitar 1.304 trilion ringgit, iaitu 64.7% daripada KDNK. Hampir menyentuh had statutory, iaitu 65% yang dibenarkan oleh undang-undang. Manakala debit service ratio kita kini sudah mencecah 16.3%, hampir ke siling 17%. Maknanya, satu daripada RM6 hasil kerjaan digunakan hanya untuk membayar faedah utang. Pada tahun 2019 sebelum pandemik COVID-19, hutang negara hanya berkisar sekitar RM837 bilion sahaja. Namun ianya meningkat kepada 1.07 trilion pada tahun 2022 dan seterusnya 1.173 trilion pada tahun 2023 dan 1.227 trilion pada tahun 2024. Dan kini tahun 2025 mencapai 1.3 trilion ringgit. Tuan Yang di-Pertua, dalam tempoh 6 tahun sahaja hutang negara kita telah meningkat hampir 470 bilion ringgit. Persoalannya, Tuan Yang di-Pertua, siapakah yang memantau dan bertanggungjawab terhadap peningkatan hutang negara yang mendadak ini? Adakah cukup sekadar membayar faedah setiap tahun tanpa plan jangka panjang untuk menurunkan hutang negara? Kalau begini keadaannya, apakah kita tidak bimbang bahawa Malaysia mungkin menuju ke arah krisis fiskal yang serius? Tuan Yang di-Pertua, kita akui sebahagian daripada peningkatan ini datang daripada keperluan fiskal semasa pandemik COVID-19. Namun, sebahagiannya berpunca daripada legasi hutang 1MDB. Menurut laporan media, setakat 17 Januari 2025, jumlah dana 1MDB yang berjaya dikembalikan kepada Malaysia adalah sebanyak 7.741 bilion US dollar atau 32.72 bilion ringgit. Ini antaranya termasuk daripada Department of Justice United States America iaitu USD 1.57 bilion, Goldman Sachs USD 4.23 billion, JP Morgan USD 1.4 billion, kapal mewah Equanimity USD 126 billion dan Singapura juga mengembalikan USD 39 juta, Switzerland USD 374 juta di dalam beberapa akaun. Soalan saya kepada Yang Amat Berhormat Menteri Keuangan, berapakah jumlah keseluruhan dana 1MDB yang telah dimasukkan ke dalam akaun pemulihan aset negara, 1MDB Asset Recovery Trust Account dengan izin? Yang kedua, ke manakah wang tersebut dibelanjakan? Adakah ia digunakan sepenuhnya untuk membayar hutang 1MDB? Tanjung Karang mencadangkan agar satu audit forensik dapat dilaksanakan dan laporan PAC dibentangkan kepada Parlimen bagi meneliti aliran masuk dana sejak 2018 sehingga kini
dan menjejak setiap ringgit yang telah dibelanjakan. Malaysia jatuh 7 anak tangga dengan mencatatkan penurunan ke 34 daripada 67 negara dalam kedudukan daya saing dunia WCR, Institut Antarabangsa bagi Pembangunan Pengurusan atau IMD. Ini sekaligus menyaksikan Malaysia turut turun 4 anak tangga ke kedudukan ke-10 daripada 14 negara di rantau Asia Pasifik dengan kali pertama berada di bawah Indonesia dan Thailand. Selain memperkukuh kerjasama dengan kerajaan Perancis, Prabowo akan menyampaikan pendirian Indonesia dalam menjaga kesabilan dan mendorong perdamaian dunia. Sebelum itu, Prabowo turut mengadakan pertemuan kira-kira 5 jam dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin. Indonesia mampu bertahan daripada impak ekonomi akibat lonjakan harga minyak yang didorong oleh konflik Asia Barat sehingga 10 bulan tanpa perlu memotong subsidi bahan api. Negara jiran seperti Indonesia dan Thailand lagi murah, tetapi Malaysia terus naik. Dunia saat ini sedang menyaksikan sebuah pergeseran kekuatan ekonomi yang sangat dramatis di Asia Tenggara, di mana Malaysia yang selama ini membanggakan diri sebagai negara maju, kini justru sedang terombang-ambing dalam ketidakpastian yang mendalam. Untuk pertama kalinya dalam catatan sejarah modern, perkembangan ekonomi negeri jiran dilaporkan mulai tertinggal jauh di belakang Indonesia yang kini tumbuh menjadi raksasa baru dengan daya saing yang jauh lebih solid. Fakta pahit ini terungkap melalui penurunan tajam peringkat daya saing dunia versi IMD yang menempatkan Malaysia jatuh ke posisi yang sangat memalukan tepat di bawah kaki Indonesia dan Thailand. Krisis keuangan yang melanda kerajaan Malaysia kini telah mencapai titik kritis di mana ruang untuk berhutang sudah tertutup rapat akibat tumpukan hutang yang sudah menyentuh garis merah fiskal. Situasi ini membuat pemerintah Malaysia tidak memiliki lagi opsi untuk memberikan subsidi energi bagi rakyatnya. Sebuah kondisi yang berbanding terbalik dengan Indonesia yang memiliki daya tahan keuangan yang jauh lebih stabil dan aman. Sementara rakyat Indonesia masih bisa menikmati harga bahan bakar yang terjaga berkat kebijakan subsidi yang cerdas, rakyat Malaysia justru harus menelan pil pahit berupa lonjakan harga diesel yang mencapai angka fantastis hingga 49% hanya dalam waktu 1 bulan. Ketegangan di dalam gedung parlemen Malaysia pun pecah menjadi sebuah drama yang memalukan, di mana para pejabat saling lempar tuduhan dan ejekan seperti anak kecil yang kehilangan arah di tengah badai. Ya teman-teman, sudah kita simak informasi lengkapnya. Saya sangat bangga sekali dengan pemerintah kita yang tegas menolak teman-teman. Ya, dibully oleh Amerika, diintimidasi oleh Malaysia, ya maaf bukan Amerika. Yang jelas teman-teman, kalau misalnya dibiarkan ya mereka akan merasa dirinya lebih baik, lebih tinggi, lebih kaya lah daripada Indonesia dan terus merendahkan Indonesia. Penawaran Rp9.800 untuk beras premium kita itu adalah sebuah penghinaan. Karena ekspor kita sendiri itu harganya 15.000 teman-teman. Gila nggak? Hampir setengahnya itu nawarnya. Jadi jelaslah Amerika lagi ya, kebanyakan ngebahas Amerika ini. Jadi ini jelas Malaysia memang sekali-kali harus dikasih paham oleh Indonesia. Biar saja rakyat Malaysia kelaparan kalau misalnya pemerintahnya memang seperti itu. Ya mereka mau minta kemana? Jauh-jauh kan, minta ke Filipina, ke Vietnam, nggak ngasih teman-teman. Ke Thailand nggak ngasih. Ke India terlalu jauh, harganya juga mahal, kualitasnya nggak cocok. Satu-satunya yang paling enak kan impornya dari Indonesia. Tapi ya merekanya kurang ajar lah. Dikasih hati minta jantung, gitulah. Gimana menurut kalian teman-teman? Kasih nggak ini beras Malaysia atau biarkan rakyat Malaysia kelaparan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.